見た目二重丸、タイル二重丸。私しか勝たん。Minasan, konnichiwa. Balik lagi di channel Mimin. Apa kabarnya kalian semua? Semoga kabarnya baik-baik saja. Mohon maaf teman-teman, selama seminggu ini Mimin tidak upload video. Mungkin yang belum tahu, Mimin sakit teman-teman. Mimin terbaring di kamar mulu teman. Bahkan buat nonton anime aja Mimin tidak bisa. Jadi Mimin mohon maaf kepada kalian yang udah nungguin video Mimin. Di video kali ini Mimin bakalan nerusin alur cerita anime yang berjudul Kuroiwa Medaka ni Watashi no Kawaii ga Sujinai. Buat kalian yang belum nonton episode sebelumnya disarankan untuk menonton terlebih dahulu. Linknya ada di deskripsi video ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung saja ke video intinya. Audio Jungle. Anime dilanjutkan kembali. Terakhir kemarin ada pemilihan untuk komite festival. Si Mona terpilih jadi salah satunya bersama si Haruno. Hari itu mereka bekerja sama dengan satu kelasnya untuk membuat sebuah kafe. Tapi temannya tersebut masih pada main-main gitu kerjanya. Sampai si Mona kebingungan terkait untuk set di dapur nanti seperti apa. Apakah kurang atau tidak? Terus dia melihat si Medaka biasa saja menjalani pembuatan kafe ini. Cuma ini cowok yang sampai sekarang masih belum kelepek-kelepek sama si Mona. Sama Haruno mengajak si Mona untuk ke tempat kakaknya. Soalnya kakaknya ikutan teater. Dia bersedia untuk meminjamkan kostumnya. Ini jadi ide yang bagus. Lumayan, jadi tidak banyak pengeluaran. Pulang sekolah mereka berdua bakalan mencoba kostumnya. Sepulang sekolah mereka berdua ke sana dan banyak banget kostum bermacam-macam. Haruno meminta untuk si Mona coba dulu, pasti kawaii. Apalagi yang made itu, pasti cocok untuk si Mona. Cuma Mona sendiri kagak mau. Terus si Haruno memberitahu satu legenda di festival sekolah, yakni Jembatan Cinta, yang dimana tempatnya berada di lorong sekolah. Siapa saja orang atau pasangan yang berjalan di lorong sekolah, mereka akan bisa bersama-sama selamanya katanya. Haruno menunjukkan legenda tersebut karena merasa si Mona menyukai si Medaka. Ini bakalan cocok untuk dia. Padahal Mona sendiri kagak tertarik sama sekali sama si Medaka. Tak lama kakaknya Haruno memanggilnya, mau ngomong soal kostumnya. Di sana si Mona mencari cara biar si Haruno tahu kalau sebenarnya dia tidak suka sama si Medaka. Dia akan coba banyak kostum di sana biar si Medaka tertarik kepadanya. Mona cobainlah satu-satu kostumnya itu, tapi kagak ada yang cocok. Sampai di mana si Mona memakai kostum yang kelinci yang agak terbuka, disusul dengan Medaka yang tiba-tiba masuk ke dalam sana. Dia langsung kaget ketika si Mona pakai kostum begituan. Dia disuruh gurunya buat membawa kertas-kertas itu. Mona sangat malu di sana berbarengan dengan si Haruno yang bakalan masuk lagi ke dalam sana. Ini kalau ketahuan dia lagi pakai kostum itu bisa berbahaya. Alhasil dia pun menarik si Medaka masuk ke dalam lemari baju. Mona terpaksa melakukan hal ini biar kagak ketahuan. Padahal dia sudah merasa sesek banget dempet-dempetan dengan si Medaka. Si Medaka cuma bisa sabar doang dan meruqyah dirinya sendiri. Sampai-sampai dia yang lagi napas terkena si Mona anginnya. Lantas Mona udah kagak kuat. Untung saja di tengah itu si Haruno dipanggil lagi. Selamatlah mereka berdua bisa keluar kembali. Mona merasa setelah dempet-dempetan di dalam sana, harusnya si Medaka kelepek-kelepek sama dia. Namun ternyata tidak. Medaka tetaplah Medaka. Si
Shimona juga menyadari kalau pakaiannya tersebut terlalu terbuka. Mana mungkin kawaii di mata orang lain gitu kan. Tidak sengaja dia ngomong begitu di hadapan si Medaka. Terus tanpa diduga, Medaka bilang kalau Shimona imut pakai kostum begituan. Cuma rada terbuka doang. Berbarengan dengan dia kembali ke kelas. Sementara Shimona menahan malu dan juga dia tiba-tiba yang malah jadi kebaperan. だから私がキュンキュンしてどうすん Medaka keceplosan bilang seperti itu kepada Shimona. Dia rada malu di sana. Keesokan harinya pas masuk ke kelas, Shimona berpikir harusnya si Medaka sudah kelepek-kelepek sama dia. Karena kemarin udah menyebutnya kawaii. Tapi ternyata tidak. Medaka tetaplah Medaka. Singkat cerita, festival sekolah pun dimulai. Kelasnya Shimona jadinya membuat tape bertemakan kelinci. Jadi cuma pakai bando doang, tapi pengunjungnya banyak banget gara-gara Shimona yang narik orang-orang buat makan di sana. Di dalam sana terdapat satu cewek pengagum rahasia si Medaka yang sedang menunggunya. Namun sayangnya si Medaka tidak jadi waiters. Dia bantuin masak di dapur. Terlihat ini anak jago banget bikin pancake. Tak lama kemudian teman-temannya mau gantiin yang di dapur dulu buat istirahat beserta Shimona. Shimona berencana untuk menuntaskan misinya tersebut hari ini. Dia coba mendekati si Medaka lagi lalu dia mengajak buat makan siang bareng. Tapi Medakanya kagak mau istirahat, dia tidak butuh istirahat. Malah dia makanin pesanan orang. Tak lama kemudian datanglah Haruno yang jadi penyelamat Shimona. Yang dimana dia menyuruh Shimona dan Medaka promosi ke orang-orang biar pada mau datang. Dan itu perintah darinya yang seorang komite festival. Medaka pun kagak bisa ngelak dan Mona merasa terbantu. Namun sekali lagi Haruno masih mengira kalau Shimona suka sama si Medaka. Terus mereka berdua pun mulai keluar jalan-jalan. Mona berjanji bakalan ikut kemanapun si Medaka pergi. Kebetulan ini anak kayak pengen masuk ke rumah hantu gitu. Yang dimana si Mona benci banget sama rumah hantu. Tapi karena si Medaka pengen masuk, jadi dia jabanin. Mungkin buatan siswa kagak bakalan menyeramkan. Pas masuk ke dalam sana, sama saja menyeramkannya. Si Medaka malah sibuk melihat detail-detailnya yang menurutnya hampir mirip seperti dengan yang aslinya. Terus Shimona lagi-lagi ribet banget, malah roknya tiba-tiba tersangkut sama batu nisan. Dia yang ketakutan terus memanggil si Medaka yang sibuk melihat-lihat di sekitar. Ketika Medaka ngeh, dia kaget roknya terangkat. Karena Mona malu, jadi dia langsung saja pergi dari sana sambil membawa batu nisannya. Di sisi lain yang gantiin masak si Medaka malah hancur masakannya pada gosong semuanya. Setelah ngambil kembali batu nisannya, si Mona akan mengajaknya ke tempat yang lebih romantis. Dia kagak mau mengikuti kemauan si Medaka lagi. Alhasil si Mona ngajak ke tempat yang lain. Yang pertama makan krepes. Niat dia mau romantis-romantisan gitu ngelap krim yang ada di pipinya. Anehnya malah ada burung yang mengambil krepes miliknya. Sungguh di luar nalar. Terus ke tempat konser gitu. Di sana lagi dan lagi. Dia ditinggal sendirian sama si Medaka. Ke tempat ketiga yakni tempat kayak bikin bentuk binatang dari balon. Sama saja dia gagal romantis di sana sampai-sampai dia kagak tahu lagi caranya harus kayak gimana. Sedangkan waktu festivalnya tinggal 1 jaman lagi. Dia mesti harus cepat menuntaskannya.
Terus mereka berdua ke tempat lorong yang dimaksud si Haruno kemarin, yakni jembatan cinta. Awalnya dia kagak ngeh ya kan banyak orang pacaran di situ. Setelah diingat-ingat perkataan si Haruno, barulah dia sadar kalau ini tempat seperti apa yang dikatakan si Haruno. Banyak yang percaya dengan legenda tersebut. Sementara di sisi lain yang masak masih belum selesai juga. Semuanya gagal total. Mereka ingin si Medaka balik lagi. Sementara cewek yang tadi pengen ketemu si Medaka pun akhirnya keluar juga. Singkat cerita, mereka berdua masih berada di lorong. Si Mona gak tahu nih mesti gimana. Padahal orang-orang di sana udah melirik ke arahnya. Ini bisa-bisa orang-orang punya pemikiran sama seperti si Haruno. Yang emang mereka pikir orang yang berada di sana itu adalah orang yang sedang berpacaran gitu kan. Pas si Medaka mau balik, si Mona punya ide. Yakni dia promosiin tempatnya kepada para pasangan yang ada di sana. Dimulai dari situlah mereka berubah pikiran yang tadinya mikir mereka berpacaran. Jadi cuma promosi doang. Hal tersebut juga bikin si Mona mempunyai cara lain. Biar si Medaka ini kelepek-kelepek sama dia. Dia kasih tahu kalau lorong ini disebut-sebut sebagai legenda. Katanya, kalau ada sepasang kekasih yang bergandengan tangan melewati lorong itu, pas festival maka akan langgeng. Di sana, si Mona coba tipis-tipis sama si Medaka. Tentu dia kagetan ya kan ketika disentuh. Tuh si Mona pura-pura terjatuh di sana. Otomatis di situasi seperti itu Medaka harus menolongnya dong ya kan. Tidak bisa mengabaikannya begitu saja. Niat hati sih pengen si Medaka memegang tangannya. Namun yang dilakukan Medaka lain. Dia mengangkat keteknya seperti itu. Lalu habis itu dia pergi, lantas si Mona tidak expect kalau Medaka bakalan begitu. Dia tidak mau menyerah dulu, waktunya cuma sejaman lagi. Dia kejar si Medaka sampai akhirnya pas ketemu. Dia mau ngajak balik lagi ke tempat tadi. Namun sayangnya datang temannya yang lain yang meminta bantuan mereka berdua. Karena pas mereka mau tutup, tiba-tiba pelanggan semakin banyak. Jadi mau nggak mau mereka membutuhkan bantuan mereka berdua. Pada akhirnya, si Mona tidak bisa melakukan apapun lagi sampai festivalnya selesai. Mereka semua pada beres-beres kelas secara bersama-sama. Si Mona merasa kesal karena misinya masih belum selesai juga. Memang benar-benar keras untuk meluluhkan hati si Medaka yang Sigma itu. Mona akan mencobanya lain kali lagi. Dia udah enggak semangat. Haruno yang melihat si Mona kagak semangat merasa kalau caranya tadi kagak berhasil. Jadinya dia suruh lagi lah si Medaka ngangkat meja sama si Mona. Dengan tujuan biar bisa mempersatukan mereka berdua. Dilakonilah ya kan sama kedua orang ini. Terlihat si Mona udah kagak bersemangat banget. Niat dia buat ngepepet hari ini udah selesai. Saking kagak pedulinya si Mona kagak ngeh kalau mereka berdua bakalan melewati lorong legendaris. Suasananya makin lama semakin sepi, semakin garing pula. Tidak ada yang memulai pembicaraan. Terus tanpa disengaja dia nanya soal perasaan si Medaka hari ini tentang festival ini. Si Mona keceplosan, dia yakin kalau si Medaka kagak bakalan nyaman. Soalnya di sepanjang acara sama dia digodain terus. Namun tanpa diduga di sana si Medaka menjawab kalau dirinya senang. Karena dia baru pertama kali juga ikutan festival kayak begini. Berbarengan dengan dia nyenggol kotak yang membuat mereka berdua berpegangan tangan. Dan disitulah si Mona langsung baper. Bukan si Mona doang sih, si Medaka juga sama. Yang bikin mereka malu sebenarnya pegangannya di lorong itu. Tapi sekarang festivalnya udahan jadi kagak kehitung.
Dengan begitu, si Mona pun baper parah di sana. Terus keesokan harinya pasca festival, tiba-tiba saja banyak orang yang berpacaran. Mungkin karena efek lorong itu. Tak lama kemudian datang Medaka beserta temannya. Si Mona yang melihat si Medaka tiba-tiba saja jadi malu setelah kejadian kemarin itu. Tapi dia harus ingat untuk tidak boleh malu. Kalau gitu dia bisa saja disebut kalah sama si Medaka. Alhasil dia mencoba untuk santai seperti biasanya. Katanya teman-temannya pulang sekolah mau main bola bowling. Ngajakin si Mona sama si Haruno. Mereka mau-mau aja. Karena semuanya otomatis Medaka juga pun bakalan ikut. Alhasil pulang sekolah mereka ke sana. Nampak Mona udah jago banget main begituan. Nah pas mau tos-tosan si Medaka seperti ragu-ragu gitu. Ketika dia udah ngangkat tangannya, malah si Mona keinget kejadian kemarin. Dia jadi salting gitu, jadi tiba-tiba malu lalu pergi dari sana. Setelahnya mereka pada main, sementara si Medaka merasa gugup karena dia baru pertama kali main kayak ginian. Dan juga terkait situasi yang tadi ketika tos-tosan itu dia baru pertama kali nemu kayak gini. Dia tadi kalau tos-tosan sama si Mona pasti bakalan rada baper. Intinya dia juga masih keinget sama kejadian kemarin. Sementara si Mona udah balik lagi, tapi dia tiba-tiba saja duduk di sana tidak berani menggoda si Medaka lagi. Setelahnya barulah ini anak coba untuk menggodanya lagi dengan duduk di sampingnya seperti itu. Terus selanjutnya si Mona menanyakan minuman yang sedang diminum sama si Medaka. Si Mona langsung merebutnya karena dia haus pengen minum juga. Padahal kalau dia meminumnya bakalan jadi ciuman kagak langsung. Tapi si Mona sengaja melakukan hal tersebut sebagai senjata terakhirnya. Hal itu beneran ia lakuin yang bikin si Medaka merah mukanya. Tapi Medaka coba untuk meruqyah dirinya sehingga pas dia ditanya baper atau tidak, Medaka biasa saja dan menyuruh si Mona menghabiskan seluruh minumannya soalnya dia mau main. Kebetulan juga si Haruno baru beres main ya kan, tapi si Medaka yang bisa lolos ternyata tidak piawai dalam hal main kayak begitu. Wajar sih pertama kali. Keesokan harinya di sekolahan itu pada pakai sweater musim dingin yang udah disiapin sama sekolah. Terlihat murid lain sumringah banget melihat kecantikan si Mona menggunakan sweater. Beda dengan si Medaka, dia masih belum menggunakan sweater. Si Mona coba buat menggodanya lagi, tapi sigmanya keluar lagi. Seketika Mona langsung tidak bereaksi dan tidak centil lagi. Emang sulit meluluhkan hati si Sigma ini. Melihat kejutekannya tersebut membuat temannya langsung ngajak si Medaka ke belakang sekolah. Di sana temannya bernama Sho itu marah kepada si Medaka karena selalu jutek kepada si Mona. Dia mempertanyakan hal itu padahal si Mona selalu baik semenjak datangan si Medaka ke sekolahan itu. Medaka tidak melihat betapa kecewanya si Mona ketika dijutekin sama dia. Terus teman yang satunya lagi pun memberikan nasihat kepadanya. Walaupun si Medaka tidak boleh mendekati cewek, apakah dia harus menjauhinya? Walaupun cuma ngobrol doang gitu kan. Apakah dia juga tidak dikasih tahu soal berbaik kepada orang lain? Intinya boleh ngobrol seperti biasa asalkan tidak jatuh cinta. Dari situlah dia langsung kepikiran gitu kan, apa iya yang dia lakukan selama ini salah sama si Mona. Padahal dia sendirilah yang selalu menggodanya. Tak lama datanglah si Haruno. Dia juga mempertanyakan kenapa si Medaka cuek kepada si Mona. Tentu Medaka tidak bisa menjawabnya gitu kan. Karena kagak mau diomongin orang-orang yang ada di sekitarnya, dia pun langsung pergi.
Intinya dia tidak biasa dideketin cewek, makanya jutek butek. Setelah itu hari itu kebetulan si Mona tidak membawa buku pelajaran. Kemungkinan besar ketinggalan di rumah. Nah ini kesempatan bagus untuk si Medaka membantu si Mona. Dia menawarkan buku untuk dibaca berdua. Mona auto senang ya kan dan langsung mau menyatukan mejanya. Tapi Medaka dengan cepat menghindarinya. Ini real dengan kesadaran penuh dia melakukan hal tersebut, saking kagetnya mungkin. Temannya udah gregetan banget nyuruh dia buat dempetin mejanya kembali. Si Mona sempat putus asa ya kan si Medaka kagak mau didempetin kayak tadi. Namun ternyata Medaka dengan keberaniannya dia mendempetkan mejanya tersebut kembali. Seketika si Mona senang banget. Mukanya tidak seperti biasanya. Dia memegang teguh untuk tidak sampai jatuh cinta sama ini anak. Oke, mungkin segitu dulu untuk episode kali ini teman-teman. Mohon maaf kalau ngomongnya agak balelol atau bulepotan teman-teman. Atau mungkin ada yang kagak ngerti. Soalnya beneran Mimin lagi sariawan teman-teman. Jadi ngomongnya agak sulit teman-teman. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyebutan nama, tempat, atau yang lainnya. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Jamata nih, bye-bye.